Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai tayangan ini, kembali saya mengingatkan Bapa itu bukan Allah. Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja-gereja Nasrani di luar sana, Bapa yang bukan Allah ini malah disembah-sembah, disanjung-sanjung sebagai Allah. Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya malah direndahkan, malah dihujat, cuman jadi anak, cuman jadi putra yang masih sujud kepada si Bapa itu, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja, saya Pendeta Henry Tandianta MPS, saya tinggal bacain ya tinggal bacain aja. Judulnya begini, Nasrani berantem mulu sama Kristen. Nasrani ini berantem melulu sama Kristen. By Ustaat 717. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Ya, waalaikumsalam warabbani Isa Al-Masih Ustadz. Ya, Pak Ustadz 717 sudah saya baptis ya. Nasrani itu bukan Kristen. Alkitab jelas membedakan mana yang Nasrani, mana yang Kristen. Nah, Pak Ustadz nih pinter ini ya. Kalian para pendeta kalah nih sama mantan Ustadz ini. Ciri-ciri Nasrani. Kata Nasrani hanya muncul satu kali di Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Inilah ciri-ciri Nasrani. Nomor 1. Ajarannya adalah seperti penyakit sampar, mematikan. Tritunggal Allah 3 biji, Allah pribadi ya, itu adalah ajaran sampar yang mematikan. Ya, jadi Tritunggal Maha Sesat itu Nasrani, ajarannya seperti sampar yang mematikan, maksudnya menuju ke alam maut, kelak ke neraka. Nomor 2, biang kekacauan. Penista agama, tukang ribut, tukang provokasi, ini pasti dari Nasrani. Ya, karena urapannya diurapi oleh Bapak Iblis. Ya, makanya paling demen menista agama lain, tukang ribut, tukang provokatif. Nomor 3, biadab. Tidak cocok dengan dunia beradab. Suka ngerumpi aib, ngomongin zinah, ngomongin nilep duit. Istrinya banyak, kolektor wanita, kolektor janda. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Filipi 3 ayat 19. Benar kan? Penista agama sekaligus kolektor janda ya. Nomor 4, disebut sekte, artinya sesat, bidat. Yesusnya masih berambut gondrong, Yesusnya masih tangannya bolong. Menolak Alkitab sebagai firman Allah ya, mereka hanya menganggap Alkitab itu sebagian firman Allah ya. Dia menolak Alkitab adalah seluruhnya firman Allah ya. Seluruhnya kebenaran, dia tidak mau menerima itu, dia menolak itu ya. Kemudian Tuhan mereka adalah perutnya, Filipi 3 ayat 19. Nomor 5, disebut kambing terkutuk, Matius 25 ayat 41. Mereka itu menyebut Yesus Tuhan juga, tapi menolak Yesus Allah. Bagi Nasrani, Yesus itu masih manusia, berambut gondrong, bertangan bolong, masih sujud kepada Bapaknya. Nomor 6, disebut pembuat kejahatan, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Paling kenceng teriak-teriak, Yesus Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak tanda-tanda demi namamu ya? Tetapi oleh Yesus tidak pernah dikenal. Aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, sebab mereka menolak Yesus Allah. Paling kenceng menyebut Yesus Tuhan, tapi menolak Yesus Allah ya. Contohnya pastor jalanan, contohnya juga penista agama ya. Nomor 7, sekte Nasrani penyembah Bapak Iblis, dijamin ke neraka. Matius 25 ayat 41. Menolak Yesus adalah akulah dia, akulah Allah. Yohanes 8 ayat 24. Jadi penyembah Bapak Iblis pasti menolak akulah dia, akulah Allah. Pasti dipikirnya akulah Bapa ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang Kristen. Kata Kristen muncul 6 kali di Alkitab.
Ciri-ciri Kristen sebagai berikut. 1. Memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kisah 11 ayat 20. Injil pakai I huruf besar, yang diberitakan adalah Injil Kristus. Galatia 1 ayat 7. Injil Kristus artinya Yesusnya sudah Kristus. Yesusnya sudah Tuhan. Ya, Kisah 2 ayat 36, Tuhan itu adalah roh, ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, Yesus sudah Mesias, Yohanes 1 ayat 41. Yesus Mesias adalah Allah, Roma 9 ayat 5. Tuhan pasti Allah, tidak pernah ada Tuhan bukan Allah. Ya, kalau orang Nasrani kan yang jadi Tuhan Yesus, yang jadi Allah itu Bapa. Nah, itulah yang disebut sesat bidat, ya toh. Kemudian nomor 2, semua rasul adalah orang Kristen, Roma 16 ayat 7. Jadi semua rasul itu orang Kristen, 12 rasul dan 70 rasul, 70 murid akhirnya jadi rasul adalah orang Kristen. Catat baik-baik, semua rasul, semua murid orang Kristen. Bukan orang Nasrani, bukan penyembah Bapa, betul. Nomor 3, Kristen itu punya seorang istri yang Kristen juga. 1 Korintus 9 ayat 5, bukan kolektor janda, bukan tukang kawin cerai. Jadi kayak Saifuddin Ibrahim, ya, kayak Paul Yong gitu kan, yang nggak jelas tuh istrinya kemana, ya loh. Ya, dia cari-cari kolektor janda, tukang kawin cerai, begitu ya. Itu Nasrani, bukan Kristen. Makanya Paul Yong itu bukan Kristen, dia Nasrani. Penista agama itu siapa? Itu juga Nasrani. Nomor 4, Paulus adalah seorang Kristen yang diizinkan Allah untuk melihat Firdaus, 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Mustahil kalau Anda bukan Kristen, misalnya kayak nabi yang dekil dan bugel itu, yang orang Medan itu ya, nabi kecil dekil dan bugel yang pulang balik ke surga, tidak mungkin, karena kamu bukan orang Kristen. Ya, yang diizinkan pernah lihat surga ketiga atau Firdaus adalah orang Kristen. Ya, syaratnya harus orang Kristen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lah kamu nabi dekil, ya, bugel, udah nggak memenuhi syarat lah. Kegantengan juga nggak memenuhi, sama dengan Paul Yong itu, ya. Ya, kamu kurang ganteng, malah jelek, ya, tuh nggak ganteng sama sekali, nggak pantas dari nabi, ya. Ya. Kemudian nomor 5, Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus, 1 Petrus 4 ayat 16. Perhatikan baik-baik, Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Yesus Kristus itu harus Allah. Tidak pernah ada memuliakan Allah dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, dalam nama Tritunggal Maha Sesat, dalam nama Allah 3 biji, dalam nama Allah pribadi. Tidak pernah ada. Kalian pendeta dan romo yang memuliakan Allah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kamu bukan orang Kristen. Ini ayat Alkitab. Baca 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Nomor 6, Kristen disebut domba orang benar. Matius 25 ayat 37, penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Semua orang Kristen namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin masuk surga, ya. Wahyu 21 ayat 27, hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang berhak masuk surga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, Ustaat 717, ya. Ya, jadi clear ya. Jadi Nasrani berantem melulu sama orang Kristen, betul. Ya, kami orang Kristen, ya, kami penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Anda yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, Anda bukan orang Kristen. Jadi sekali lagi, gerejamu itu bukan gereja Kristen. Mestinya ditulis gereja Nasrani. Selamat enggak, Pak? Enggak. Kamu tidak mungkin selamat. Kalau ada orang Nasrani selamat masuk surga, ya, kasih tahu ke saya, tak kasih hadiah. Gereja kami, Pak, mengajarkan hidup yang baik, hidup yang ini pasti masuk surga. Kasih tahu ke saya, tak kasih hadiah. Ya, oke, Pak, bagaimana kalau ada seorang ustadz, Pak? Ini nggak apa-apa ya, saudara-saudara ya. Ada seorang ustadz mengatakan kami lebih Kristen dari orang Kristen. Udah aja pakai satu ayat, berapa tadi? 1 Petrus berapa tadi? Mana tadi?
1 Petrus 4 ayat 16. Kalau ada seorang ustadz, kami lebih Kristen dari orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Nah Pak Ustadz, Allahnya siapa? Bukan Yesus Kristus. Dengan satu ayat ini aja langsung ketahuan, oh Anda cuman ngomong doang. Jadi kalau ada ustadz yang ngomong kami lebih Kristen dari orang Kristen, hadepin pendeta HTD. Dalam 1 menit Anda langsung apa? Langsung nyungsep ya. Bener Pak, 1 Petrus 4 ayat 16, malu kita jadinya Pak. Lah iya, kalau kamu mau mengaku lebih Kristen dari orang Kristen, yang kamu sembah adalah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lah Allahmu siapa Pak Ustadz? Bukannya kalau bukan diimani saja lalu kita toleransi, beres toh? Ya, jangan memprovokasi, kami lebih Kristen dari orang Kristen, pret. Dari mana kamu lebih Kristen dari orang Kristen? Ya. Allahmu saja bukan Yesus Kristus kok. Ya. Orang Kristen itu syarat mutlaknya harus memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Ya. Kalau ada seorang ustadz yang mengklaim aku lebih Kristen dari orang Kristen, dengan satu ayat ini 1 Petrus 4 ayat 16 langsung nyungsep. Demikian pula orang Saifuddin Ibrahim, orang Kristen itu berantem melulu sama orang Kristen. Sorry Din, kamu itu Nasrani bukan Kristen, ya. Yang berantem itu Nasrani sama Kristen. Nggak ada titik temunya Pak, nggak ada. Allahnya beda, Tuhannya beda, ayo. Allahnya iya ya, di Nasrani Allahnya Bapa, di Kristen Allahnya Yesus. Di Nasrani Tuhannya Yesus, di Kristen Tuhannya Yesus juga, tapi beda. Yesus di Kristen itu roh. Ya, Tuhan di Kristen itu roh, sementara Tuhan di Nasrani waktu jadi manusia sudah Tuhan. Nah, beda toh? Ya, Allahnya beda, Tuhannya beda. Di surganya Nasrani tahtanya ada 2. Di Kristen 1 tahta. Ya, cara masuk surga di Nasrani melakukan ibadah itu ya sampai nungging-nungging gitu. Ya bakar menyan ya toh, demi nama Bapa kayak begitu. Ya, itu Nasrani. Ya, selamat enggak? Kalau kekristenan dengan iman ya, itu lalu nanti diperlengkapi dengan perbuatan ya. Clear, Bapak Ibu Saudara, padat, singkat, dan clear. Bagi saudara yang di luar Kristen yang suka pamer doang, kami lebih Kristen dari orang Kristen, pret Pak. Bohong itu ya. Kalau kamu lebih Kristen dari orang Kristen, kamu harus memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Ya, itu baru benar ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja Pak. Nggak usah pamer seperti itu ya. Di tempat lain Anda boleh pamer seperti itu, Ustadz boleh pamer seperti itu. Di depan HTD 1 menit langsung, iya Pak, malu kita Pak. Nah, ya. Toleransi saja, saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.